Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia berupa kemauan, berupa kesanggupan, berupa keinginan dan berupa keteguhan untuk tetap belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala kokohkan kita sehingga kita tidaklah berpaling dari agama ini dan kita senantiasa menelisik diri kita sendiri, memeriksa diri kita sendiri, melakukan muhasabah atas perjalanan hidup kita di atas agama ini. Kita lanjutkan perbincangan kita masih dari kitab A'malul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dan selengkapnya mari kita ikuti bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fitara ini. Kita sekarang masuk di bab minal ladina yuhasibu nafsahu. Manil ladhi yuhasibu nafsahu, siapa yang menghisab dirinya. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, al muhasabatu laisat mukhtasatan bi fi'atin minan nasi duna fi'atin. Muhasabah itu tidak dikhususkan kepada sekelompok orang saja. Bal hiya syamilatun wa amatun li jami'il mu'minin, kan tetapi ia meliputi, mencakup seluruh orang beriman. Kabirihim wa sohirihim, dakarihim wa unsahum, baik yang tua maupun baik yang besar maupun yang kecil, laki-laki atau perempuan, solihihim wa tolihihim, alimihim wa jahilihim, baik yang soleh maupun yang toleh, yang alim maupun yang bodoh. Fayuhasibu sahibul jahli nafsahu kaifa ya'budullaha wa huwa ala jahlin. Maka orang yang bodoh dia menghisab dirinya, yaitu bagaimana dia akan mengibadai Allah sedangkan dia tidak tahu. Wa mata yazilul jahla anhu, dan kapan kebodohan itu akan hilang darinya. Wa kaifa yaziluhu, bagaimana menghilangkannya. Wa kaifa yata'alamu, bagaimana dia belajar. Wa bimada yabda'u, dan apa ya yang harus dia mulai untuk memperbaiki dirinya. Wa kadzalika yuhasibu sahibul ilmi nafsahu wa qad qila innal muhasabata fi nihayati aula minnal muhasabati fit bidayah. Dan demikian juga seorang yang alim, dia itu juga muhasabah diri. Dikatakan sesungguhnya muhasabah itu ada di akhir. Muhasabah itu ada di akhir, itu lebih utama daripada muhasabah yang dilakukan di permulaan. Maksudnya innal ladina samau bi anfusihim wa tarafa'u fa'amilu shalihat wa talabul ilma wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar wa ghairu dzalika minal a'mali alaihim an yuhasibu anfusahum wa hum ala tilkal halah. Itu asyaddu min muhasabatihim li anfusihim ala halatil jahli wal ghaflah. Yang dimaksud muhasabah di akhir itu lebih utama daripada di awal, maksudnya adalah orang-orang yang dia itu sudah kadung meninggikan dirinya, mereka karena mereka melakukan amal soleh, mereka menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, dan melakukan perkara-perkara kesolehan selain itu, maka wajib bagi mereka itu memuhasabah diri mereka dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena itu lebih berat daripada muhasabah mereka ketika dalam keadaan bodoh atau lalai. Orang-orang yang sudah terlanjur merasa dianya beramal soleh, apa yang dimuhasabah gitu maksudnya? Kan sudah beramal soleh. Kalau orang yang merasa dia bodoh, dia masih kekurangan, mungkin dia kadang-kadang merenung-renung gitu ya. Kok hidup gini-gini amat gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Tapi kalau sudah merasa soleh, dia akan lebih berat. Sudah merasa soleh, sudah beramal, bukan hanya merasa ini ya, sudah beramal soleh, sudah menuntut ilmu. Nek pakai sekarang tuh gelarnya sudah dokter, sudah profesor. Mau muhasabah apa? Udah Mau profesor. cari ilmu kemana lagi? Sudah jadi, sudah hafal Quran 30 juz. Mau apa muhasabah? Mau tambah berapa juz lagi? Iya gitu ya, Masya Allah. Ini malah dianjurkan lebih utama untuk muhasabah. Justru orang yang kondisinya seperti itu dia harus muhasabah. Allah. Nah, tergelincirnya seorang alim itu jauh lebih berbahaya dibanding tergelincirnya anak kecil. Orang alim nggak pernah muhasabah bisa berbahaya. Iya. Baik bagi dirinya maupun orang lainnya. Betul.
Dan itu dikatakan oleh beliau, wa kam ra'aina min talabatil ilmi mimman lam yasun nafsahu wa lam yuhasibha fa anzala fi ba'dil mawatini. Dan berapa banyak kita lihat para penuntut ilmu, mereka itu yang tidak menjaga dirinya, tidak bermuhasabah dirinya, mereka itu tergelincir pada sebagian keadaan. Fala yafatu nafsahu an khawarimil muru'ah. Akhirnya mereka tidak menjaga muru'ahnya. Mereka cenderung bermudah-mudahan dalam melakukan perkara yang itu sebenarnya dekat dengan aib di mata masyarakat. Waliyatarafa'u biha anil makruhat, dan tidak bisa menjaga dirinya di perkara-perkara makruh. Bal qad yaqa'u fi ba'dil muharramat, bahkan akhirnya terjatuh dalam perkara haram. Ini istiqra' beliau ya, maksudnya kalau sudah alim ya tetap muhasabah, karena di banyak yang beliau lihat keadaan penuntut ilmu karena mereka itu tidak muhasabah, bahkan akhirnya jatuh pada perkara-perkara yang seperti ini. Wa yatruku amsalu haula'i muhasabah anfusahum. Dan orang-orang yang meninggalkan muhasabah, dan mereka yang meninggalkan muhasabah itu, kenapa? Itkalan alal ilmi alladhi indahum, karena mereka terlalu bersandar kepada ilmu yang ada pada diri mereka. Mereka meninggalkan muhasabah tadi seperti yang kita sampaikan tadi itu. Wong wis profesor apalagi itu. Sudah beramal soleh, apa yang perlu dimuhasabahi gitu. Karena terlalu bersandar kepada ilmu yang ada di diri mereka. Fayaftakhuruna bihi, dan mereka berbangga diri dengan ilmu tersebut, wa yatakabbaruna ala ghairihim, dan merasa besar dibandingkan selain mereka. Fayaqauna fil hasad, dan itu menjadikan mereka jatuh ke dalam hasad karena merasa dirinya besar. Kalau melihat orang lain tampak bersinar, muncul hasad. Wal bugdi, yaitu amarah, dendam, permusuhan. Wal ghibah wa namimah, adu domba. Wa tadahurul qabaih, dan akhirnya menampakkan keburukan-keburukan. Wal aurat, dan aurat. Wa yarona li anfusihim maziyatan laisat li ghairihim, dan dia melihat dirinya itu istimewa dibandingkan dengan selain dirinya. Wa amsaluha ulai lam yanfa'hum ilmuhum, dan orang yang seperti itu maka ilmunya tidak akan bermanfaat pada mereka. Li'anal ilma lil amal kasilahi lil mujahid, karena ilmu bagi amal itu seperti pedang bagi seorang mujahid. Fa idza lam yasta'malhu famada yufiduhu, kalau pedang itu tidak digunakan, bagaimana ia bisa memberi faedah. Wakal at'amatil muddakharati lil ja'i, seperti juga makanan yang bisa mengenyangkan orang yang lapar. Idza lam yakul minha fa bimada tanfa'uhu, kalau tidak dimakan, bagaimana makanan itu akan memberi faedah. Jadi kalau pedang nggak dipakai jadi tumpul, karaten. Kalau makanan basi, basi jadi mubadir. Ilmu tidak diamalkan, ya. Seperti itu gambarannya. Dan menarik, di sini beliau banyak sekali menggunakan pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita tuh berpikir. Iya. Nah, ini hal penting yang sekarang banyak ditinggalkan, seolah-olah ini sendiri menjelaskan, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu menjadikannya lebih matang. Karena kita bukan hanya mengingat, melainkan berpikir juga. Ya, dan menggunakan permisalan-permisalan yang dekat, akrab gitu ya. Apa kalimatnya? Darkul ilmi as-su'al. Ini perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau bawakan nukilan potongan syair. Yujawilu nailal majdi, yuhawilu nailal majdi wassayfu mughmadun fayamalu idrakal ula wahwa naimun. Yuhawilu nailal majdi, bagaimana dia berusaha ingin mendapatkan kemuliaan, wassayful mughmadun, sedangkan pedangnya itu tersarungkan, masih belum dikeluarkan, belum dicabut, masih disarungkan. Wa ya'malu idrakal ula, dan dia berangan-angan mendapatkan kedudukan yang mulia, wahwa naimun, yang tinggi yang mulia, bahwa naimun, sedangkan dia itu tidur gitu.
Dulu itu di Ma'had itu saya diajari nasyid kecil itu. Ya namiroron la ya'rif qadra ka'annahu qad ista'adda wa bil haqiqah idza su'ila la yastati'u battatan. Tidur melulu, nggak tahu waktu, terus seakan-akan dia sudah siap. Lalu kalau ketika ditanya, ternyata ya nggak tahu apa-apa. Pengennya aula, tapi ternyata naim. Waqad yakunu khalu ba'dil juhali khairan min khali talabatil ilmi alladina hum ala hadal hal. Dan kadangkala keadaan sebagian orang yang bodoh itu lebih baik dibandingkan keadaan penuntut ilmu yang seperti ini. Li'anna ba'dal awami qad yuhasibu nafsahu ala musawi'il a'mali wa yastadriku nafsahu qablal inzilakil wal hawa. Kenapa? Karena sebagian orang awam itu dia menghisap dirinya, muhasabah diri pada kesalahan-kesalahan amalnya, keburukan amalnya, dan dia mengoreksi dirinya sebelum dia tergelincir karena pengaruh hawa nafsunya. Sedangkan penuntut ilmu karena sudah merasa berilmu, merasa beramal, kadangkala lupa untuk muhasabah. Wa minal akhta'i allati yaqa'u fiha ba'du talabatil ilmi wallati yajibu alaihim an yuhasibu anfusahum 'alaiha itu adamu tablighil ilmi wa adamu tadrisi. Di antara kesalahan yang terjadi yang menimpa sebagian penuntut ilmu dan mereka itu mesti muhasabah dalam perkara ini adalah itu mereka tidak menyampaikan ilmu dan tidak mengajarkan ilmunya. Na'udzubillah. Berat ini. Kadang-kadang ya ada beberapa hal ya, maksudnya tidak mengajar itu kalau dia goflah, lalai gitu mungkin problem, tapi kadang-kala karena kita was-was mungkin ya ini keliru gini, nah itu kadang-kadang juga bisa menjadikan seorang itu terhalang untuk menyampaikan ilmunya. Kalau kemudian was-was itu mencegah dia beramal soleh ya, untuk tabligh, untuk tadris, itu juga harus diwaspadai ya, karena itu kan was-was minasyaiton, sehingga ilmu itu kan menjadi tidak tersebar. Nah ya maksudnya jadi di antara di sisi-sisi manapun celah untuk menghalangi seorang penuntut ilmu menyampaikan itu. Dan was-was itulah di antara penghalang-penghalang kebaikan yang paling dekat dengan manusia. Sehingga karena itu bahkan Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita untuk berbanyak-banyak memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Syarril waswasil khannas. Dari buruknya, dan itu diletakkan di akhir surat. Ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, itu hanya disebut pensifatan Rob itu satu kali untuk berlindung dari min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin tawaqab dan seterusnya. Tapi khusus untuk was-was, berlindung dari was-was disebut 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Artinya was-was ini memang perkara yang sangat berbahaya gitu, dan diletakkan di akhir. Padahal di awal Al-Quran tidak dibuka dalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan, artinya pasti benar. Tetapi walaupun nggak ada keraguan, kalau was-was, nah sumbernya dari mana? Minal jinnati wan nas. Maka berhati-hatilah dengan an-nas, manusia yang menjadi waswisu fi sudurin nas. Sudur loh, sudur itu kan dekat dengan psikologi itu ya. Dada kan. Makanya obatnya apa? Asyifa 5 fis sudur, itu ya Quran juga. Masya Allah. Berat. Wa amal ulama, adapun ulama, fahuwa aulan nasi bi muhasabati anfusihim. Ulama itu justru yang paling utama paling untuk muhasabah diri. Wa man nasma'uhu al-yaum minal fatawa ad-dhalah wal al-mudillah al-muntasirah alal qanawati wal fadaiyati wa mawaqi'il internet.
Dan betapa kita sering mendengar pada hari ini fatwa yang sesat dan menyesatkan yang tersebar di stasiun televisi juga jaringan internet. Sababuha di antara sebabnya adalah adamu muhasabati haula'il muftuni li anfusihim. Karena tidak adanya muhasabah dari mereka itu para pemberi fatwa, sehingga mereka berfatwa yang isinya sesat dan menyesatkan. Walau waqafa haula'i ma anfusihim waqfata sidqin ma tasahalu fitilkal fatawa. Andai saja mereka itu mau mengambil jeda sebentar saja untuk benar-benar berhenti dan tidak bermudah-mudahan untuk berfatwa, wa ma asdaru tilkal ahkama, dan tidak mengeluarkan keputusan-keputusan hukum itu al muwafaqati li hawal mustaftin, yang sesuai dengan keinginan orang yang meminta fatwa, maka mereka tidak akan memunculkan kerusakan dan kesesatan. Walidzalika, dan karena itu fa'ina muhasabatal ulama'i wa talabatil ilmi li anfusihim yang bagi antakuna asyadu matakunu. Oleh karena itu sesungguhnya muhasabahnya ulama dan penuntut ilmu itu hendaknya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Li'annahu in hasaba nafsahu intafa'a wa nafa'anas. Karena kalau mereka muhasabah, maka ilmunya akan bermanfaat, memberi manfaat bagi mereka juga bagi orang-orang, bagi manusia. Wa idza taraka muhasabata nafsahu dhalla wa adalla. Jika mereka meninggalkan muhasabah, maka potensinya adalah mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita simak tadi ya, siapa yang sebenarnya harus bermuhasabah. Kita semua patut untuk bermuhasabah, dan semoga Allah Ta'ala rizkikan kepada kita untuk kemauan dan kemampuan untuk senantiasa bermuhasabah dalam setiap kondisi kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.